Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video sebelumnya kita sudah membahas Saltir dan kepribadian dia. Jadi di video kali ini kita akan membahas kekuatan Saltir. Saltir adalah floor guardian terkuat. Penciptanya adalah Piero Roncino. Dia seorang power gamer yang mana dia akan melakukan apapun untuk membuat karakternya menjadi kuat. Karena itu, build karakter dan equipment Saltir bisa dikatakan setara dengan top tier player kelas bawah. Jika Saltir menggunakan equipment dengan full defense class item, dia akan berada di top tier player kelas menengah. Saltir akan menjadi lebih kuat lagi jika dia mempunyai bermacam-macam equipment, yang mana akan membuatnya bisa memilih equipment yang cocok dengan musuhnya. Dalam kasus ini, Saltir bisa menjadi salah satu karakter terkuat di game Yggdrasil. Selain build karakter dan equipmentnya, skill dan kecerdasan penggunanya juga berpengaruh pada kekuatan bertempur dia. Di sini sayangnya Saltir bisa dikatakan agak bodoh. Faktanya adalah dia pernah kalah melawan Ain, yang mana dari segi kekuatan Saltir lebih unggul. Sekarang kita akan mulai dari build karakter Saltir. Seperti yang kita tahu, Saltir adalah vampir, yang mana vampir termasuk makhluk tipe undead. Undead bergerak menggunakan energi negatif. Mereka bergerak tidak menggunakan otot ataupun otaknya. Contohnya Skeleton, yang mana dia tidak memiliki otot dan otak. Bahkan indera penglihatan dan penciuman mereka juga tidak bekerja. Tubuh undead bisa bergerak dengan energi magis. Punya mata atau tidak, mereka tetap bisa melihat jelas bahkan dalam kegelapan. Beberapa dari mereka bisa berpikir walaupun tidak memiliki otak. Namun untuk undead tingkat rendah, mereka bisa dikatakan makhluk tanpa akal. Cara bergerak undead juga berbeda-beda tergantung tipe mereka. Karena sifat unik dan tubuh tidak biasa ini, undead kebal dari berbagai macam efek negatif, seperti frighten, disease, poison, paralyze, stun, dan lainnya. Banyak efek yang bisa melemahkan manusia tapi tidak berdampak pada undead. Semua itu masuk akal karena mereka sudah mati. Itu tadi adalah salah satu manfaat menjadi ras tipe undead. Bahkan serangan kritikal dan mematikan bisa tidak berguna. Misalnya jika mencoba melakukan serangan langsung ke jantung, serangan tersebut tidak akan berpengaruh karena mereka tidak memilikinya. Contohnya Clementine. Dia mencoba menyerang titik kelemahan manusia, namun semua itu tidak berpengaruh karena Ain adalah undead. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kekuatan undead berasal dari energi negatif. Jadi healing magic atau magic yang menggunakan energi positif akan berdampak besar kepada undead. Sedangkan untuk magic dengan menggunakan energi negatif malah akan menyembuhkan mereka. Contohnya undead seperti Ain punya special drain ability yang bisa diaktifkan ketika dia menyentuh musuh. Jika musuhnya makhluk hidup, dia akan menyerap energi kehidupan mereka dan mengubahnya ke bentuk energi negatif. Undead juga biasanya kebal terhadap energi negatif dari undead lain atau magic yang menggunakan energi negatif. Salah satu kelas yang bisa memberikan dampak besar ke undead adalah Cleric. Seberapa kuat Cleric akan mempengaruhi efek magic mereka. Misalnya seperti membuat undead ketakutan, mengendalikan pikiran mereka, atau bahkan bisa menghancurkan mereka. Semua itu tergantung magic ability seorang Cleric. Jadi bisa dikatakan bahwa Cleric bisa menembus pertahanan mental atau jiwa undead. Itu tadi sifat dan karakteristik undead secara umum, yang kemungkinan karakteristiknya sama dengan undead di Overlord. Saltir juga memiliki semua itu karena dia juga tipe undead. Secara umum mereka sama, namun untuk detail spesifiknya mungkin sedikit berbeda karena kita tidak tahu mekanisme detail dari Overlord. Mungkin akan ada perbedaan tapi cenderung ke mekanisme tambahan. Dalam light novel atau anime, tipe undead seperti Ain dan Saltir mempunyai kekebalan terhadap berbagai macam efek. Ada contoh kasus yang mana bisa menembus kekebalan seorang undead. Misalnya dalam anime season 1, Ain sangat kaget dengan keadaan Saltir saat dia terkena efek pengendalian pikiran, karena seharusnya dia kebal terhadap efek tersebut.
Hanya dengan world class item baru bisa mempengaruhi Saltir. Karena kekuatan world class item sendiri bisa dibilang merubah aturan dunia atau sistem dunia. Oh, World Item! 世界を変える! やってみたいことがあった。何かしら。みんなでお茶とか飲みながらなって女子会ってやつ。 Saltir dan Ain tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan healing magic karena magic tersebut malah memberikan damage ke mereka. Tapi jika menggunakan magic dengan energi negatif, mereka bisa memulihkan SP-nya. Namun di sini Saltir bukan hanya undead, tapi dia juga seorang vampir. Artinya dia adalah ras heteromorphic yang mana bisa mengakses racial clustery dan job clustery. Sekarang kita mulai dulu dari ras level Saltir. Saltir mempunyai racial level 20 dengan 10 level di vampir dan 10 level di true vampir. Dalam mitologi, vampir sangat sulit dibunuh tanpa menggunakan teknik dan peralatan khusus. Matanya mempunyai kekuatan yang bisa mempengaruhi pikiran orang. Mereka juga bisa berubah menjadi kelelawar, serigala atau predator malam lainnya. Bahkan mereka juga bisa membuat vampir kelas rendah dan mengendalikannya. Di Overlord, vampir biasa terlihat seperti manusia, sedangkan true vampir terlihat seperti monster yang sangat mengerikan. Perubahan Saltir di season 1 sebenarnya adalah wujud asli Saltir. Mungkin wujud gadis muda Saltir adalah bagian dari kemampuan berubah wujud dari vampir. Selain itu, senjata biasa tidak bisa memberi damage ke vampir karena mereka bisa dibilang kebal terhadap serangan fisik. Butuh senjata khusus untuk bisa melukai mereka, misalnya dengan senjata yang terbuat dari perak atau senjata yang memiliki efek khusus. Mungkin di sini akan terlihat tidak adil untuk kelas yang hanya bergantung pada hand-to-hand combat atau short combat. Tapi di dalam PvP, ability tersebut tidaklah kuat karena banyak ability yang mirip seperti itu. Jadi kebanyakan player akan menggunakan berbagai macam senjata atau magic dengan berbagai macam efek saat akan bertarung. Bahkan ada juga player yang menghabiskan waktunya untuk mencari informasi musuh agar bisa menang saat bertarung. Saat melawan vampir, kita tidak hanya melawan damage reduction pada vampir, tapi juga kemampuan regenerasi cepat yang mereka miliki, yang mana secara perlahan bisa menyembuhkan luka yang sangat parah. Contohnya saja vampir Brad. Saat terkena serangan Brand, luka dia dengan cepat pulih kembali. Vampir juga mempunyai kemampuan yang disebut Mystic Eyes. Kemampuan ini adalah jenis kontrol pikiran yang mana akan aktif saat target melakukan kontak mata. Magic pengendalian pikiran ini ada dua jenis, yaitu Charming dan Domination. Charming artinya menipu target agar dia menganggapmu sebagai teman dekat mereka dan melakukan berbagai cara untuk memanipulasi mereka. Sedangkan Domination artinya memperbudak target dan memaksa mereka untuk mematuhi setiap perintahmu. Contohnya saat Saltir menggunakannya ke berita. Vampir level tinggi seperti Saltir bisa mensummon banyak familiar vampir seperti kelelawar vampir, tikus vampir, dan serigala vampir. Sebenarnya yang dipanggil itu bukanlah makhluk dari dimensi lain. Sebenarnya itu adalah suatu zat tertentu yang mana berubah bentuk mirip suatu makhluk. Karena itu makhluk tersebut tidak mati saat dibunuh, tapi kembali ke bentuk asal mereka. Saat disummon kembali, akan mendapatkan makhluk yang serupa, tapi tidak memiliki ingatan dari wujud sebelumnya. Gerombolan vampir ini disummon dengan menggunakan kemampuan bernama Summon Household. Skill ini tidak menggunakan mana seperti skill summon lain miliknya, tapi skill ini ada batas penggunaan perharinya. Untuk kekuatan makhluk yang disummon, mereka umumnya lebih lemah dari penciptanya, baik serangan maupun pertahanannya. Sebenarnya makhluk tersebut tidak digunakan untuk mengalahkan musuh, tapi digunakan untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian musuh. Di game Yggdrasil kita tidak bisa melakukan friendly fire, sedangkan di dunia baru batasan tersebut tidak ada. Karena itu Saltir menyerang bawahannya untuk memulihkan dirinya. Sekarang ke salah satu kemampuan klasik vampir, yaitu menghisap darah musuh dan memulihkan diri sendiri. Normalnya dilakukan dengan menggigit leher target.
Makhluk yang mati karena kehabisan darah tersebut akan menjadi laser vampir yang mana berada dalam kontrol vampir yang mengubah mereka. Saltir juga mempunyai kemampuan untuk berubah wujud. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika wujud yang biasa dia gunakan, kemungkinan hanya wujud transformasinya. Kemungkinan Saltir juga bisa berubah ke wujud lain seperti kelelawar, serigala, atau makhluk vampir versi lainnya. Saltir juga mempunyai kemampuan yang disebut Mistform. Kemampuan tersebut bisa merubah wujud Saltir ke bentuk kabut, yang mana kita melihatnya saat dia bertarung melawan Ain. Sebenarnya wujud tersebut bukanlah kabut, tapi wujud tersebut adalah hantu atau roh. Dia sebenarnya merubah wujudnya ke bentuk tipe astral. Hanya dengan menggunakan item atau ability tertentu, baru bisa memberikan efek padanya. Bisa dibilang kemampuan ini membuat Saltir kebal dari berbagai macam serangan. Karena perlu magic atau item khusus, baru bisa menyerang wujud astral Saltir. Di anime saat Saltir menggunakan Mistform, Ain segera menggunakan magic yang bisa melukai wujud astral. Magic tersebut adalah magic tier 8 yang disebut Astral Smite. Maximize Magic Astral Smite. Dari tadi kita sudah membahas berbagai macam ability yang berkaitan dengan ras vampir Saltir. Namun kita belum melihat kelemahan Saltir. Sebagian besar makhluk heteromorfik memiliki kelemahan yang mencolok untuk mengimbangi kekuatan besar mereka. Untuk vampir di Overlord, kita tidak tahu persis seperti apa kelemahan vampir. Vampir di dunia nyata tidak bisa masuk ke rumah tanpa diundang. Mereka juga tidak bisa melewati air yang mengalir, dan tubuh mereka akan hancur jika terlalu lama terendam di air. Dari semua kelemahan tadi, kelihatannya tidak berlaku untuk vampir dari Yggdrasil. Namun ada satu kesamaan pada kelemahan vampir tersebut, yaitu lemah terhadap sinar matahari. Tapi di sini vampir Yggdrasil tidak akan langsung hancur jika terkena sinar ultraviolet. Tapi efeknya hanya debuff yang memperlambat gerakan vampir. Mungkin bagi kalian debuff seperti ini tidak terlalu berguna. Namun dalam suatu battle, debuff sekecil apapun bisa mempengaruhi jalannya pertempuran. Itulah mengapa Ain memutuskan bertarung dengan Saltir di siang hari. Namun hal tersebut juga tidak terlalu mengejutkan untuk Saltir. Sebagian besar tugas Saltir adalah bertarung di tempat yang dia jaga, yaitu Catacombs. Tempat tersebut sangat gelap dan tidak ada cahaya matahari yang masuk. Jadi bisa dikatakan Saltir tidak akan terkejut jika ada magic dengan kekuatan sinar matahari, karena dia sudah terbiasa melawan musuh yang menggunakan skill tersebut. Kelemahan terbesar vampir adalah passive ability-nya, yaitu Blood Frenzy. Kemampuan ini sebenarnya sama seperti Bloodlust, namun efeknya bisa dibilang 100 kali lebih kuat. Semakin banyak darah yang menutupi tubuh Saltir, semakin besar juga keinginannya untuk membunuh. Dia juga akan semakin agresif dan nekat. Kekuatan serangan dia akan semakin kuat, tapi dia juga akan kehilangan kendali pada dirinya. Semakin kuat efeknya, Saltir akan semakin menggila. Di game Yggdrasil, efek tersebut seperti buff pada serangan dan debuff pada pertahanan. Mungkin efeknya juga membuat NPC tersebut berhenti mengikuti perintah dan membunuh siapa saja musuhnya. Tapi di dunia baru, perintah pada NPC menjadi lebih rumit, karena perintahnya tidak sesimpel di game seperti perintah attack atau defense. Di dunia baru, NPC punya kehendak sendiri, jadi tanpa perintah pun mereka bisa melakukan apa saja. Setelah kejadian di season 1, Saltir mulai belajar untuk berhati-hati agar tidak terkena darah saat bertarung. Karena efek dari Blood Frenzy tersebut adalah penyebab Saltir kehilangan kendali dan membuatnya kalah. Itu tadi adalah pembahasan ras vampir Saltir. Untuk job, equipment, dan ability-nya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly